Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kami. Khusus untuk Anda, hari ini kita akan masuk ke bab 7 dari buku The Art of Uncertainty. Judulnya menarik nih, Menjadi Bayesian. Ini bukan cuma soal rumus ya, tapi lebih ke cara berpikir. Kerangka logis gitu buat memperbarui apa yang kita yakini pas kita dapat bukti baru. Dan kita langsung aja deh ke pertanyaan yang, wah ini lumayan bikin kaget dari bab ini. Kenapa sih waktu puncak COVID di Inggris kok mayoritas yang meninggal justru yang udah divaksin penuh? Aneh kan kedengarannya, mungkin bikin resah malah. Apa vaksinnya gagal? Nah ini yang mau kita bedah logikanya bareng-bareng. Iya, pertanyaan itu emang pas banget buat mulai ngomongin soal pemikiran Bayesian. Situasi kayak gitu tuh, ya sering bikin bingung kalau kita cuma lihat luarnya aja. Pemikiran Bayesian ini ngasih kita alat gitu buat lihat lebih dalam. Buat paham gimana bukti baru, kayak data kematian tadi, seharusnya secara rasional mengubah tingkat kepercayaan kita pada sesuatu. Misalnya ya soal efektivitas vaksin. Akarnya ini dari pemikiran pendeta Presbyterian abad ke-18, namanya Thomas Bayes. Oke, jadi misi kita kali ini ngebongkar inti teorema Bayes ini ya. Bukan cuma rumusnya aja, tapi gimana cara kerjanya, gimana ini bisa bantu kita mencerna klaim dan data di dunia yang serba nggak pasti ini, dan gimana ini bisa ngubah cara Anda ngelihat informasi sehari-hari. Siap? Mari kita mulai penelusurannya. Aja kok dari aturan probabilitas biasa, terutama probabilitas kondisional. Maksudnya, kemungkinan sesuatu terjadi kalau kita udah tahu ada hal lain yang terjadi. Nggak perlu jadi ahli statistik kok buat nangkep intinya. Intinya itu proses update keyakinan. Kita kan semua punya, keyakinan awal atau prior belief lah istilahnya. Tentang banyak hal. Seberapa mungkin sesuatu itu benar sebelum kita lihat bukti spesifik. Contoh gampangnya, seberapa mungkin besok hujan, lihat dari musimnya aja gitu. Terus, kita dapat bukti baru. Bisa data, observasi, info baru. Nah, teorema Bayes ini ngasih cara yang terstruktur, matematis gitu. Buat gabungin keyakinan awal tadi sama kekuatan bukti baru. Hasilnya jadi keyakinan akhir atau posterior belief yang udah diupdate jadi lebih informatif. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh klasik dari bab 7 deh. Bayangin ada 2 tas, sama persis. Kita nggak tahu mana tas 1, mana tas 2. Terus dikasih tahu, tas 1 isinya 1 bola titik, 2 bola garis. Tas 2 isinya 2 bola titik, 1 bola garis. Anda pilih 1 tas acak aja. Nah, sebelum ngambil bola nih, keyakinan awal Anda kan logisnya 50/50 ya. Peluang 50% megang tas 1, 50% megang tas 2. Oke, sekarang Anda masukin tangan ke tas, nggak lihat, terus ambil 1 bola. Ternyata, dapetnya bola bertitik. Nah loh, bukti baru nih, dapet bola titik, ngaruhnya gimana ke keyakinan 50/50 tadi? Jadi lebih condong ke salah satu tas nggak sih? Tepat. Nah, di sini nih proses update Bayesian-nya jalan. Bukti bola bertitik ini nggak bisa diabaikan gitu aja. Coba kita pakai intuisi dulu ya sebelum ke angka. Tas mana yang istilahnya lebih mungkin ngasih bola titik? Ya tas 2 kan? Soalnya dia punya 2 bola titik dari total 3 bola. Probabilitasnya 2/3. Sementara tas 1 cuma punya 1 bola titik dari 3. Probabilitasnya 1/3. Jadi ya masuk akal banget kalau bukti bola titik ini bikin kita jadi lebih condong mikir kita lagi megang tas 2. Buat lihat seberapa besar gesernya, buku ini pakai ilustrasi frekuensi harapan, kayak di gambar 7.2 itu. Bayangin Anda ngulang ini, katakanlah 18 kali percobaan acak. Rata-rata Anda bakal milih tas 1 9 kali, tas 2 juga 9 kali. Dari 9 kali milih tas 1, Anda kira-kira bakal dapat bola titik 3 kali kan? Sepertiga dari 9. Dari 9 kali milih tas 2, Anda kira-kira dapat bola titik 6 kali. 2/3 dari 9. Totalnya dari 18 percobaan, Anda dapat 9 bola titik. Nah, sekarang fokus ke fakta bahwa Anda udah dapat 1 bola titik. Dari 9 skenario imajiner di mana Anda dapat bola titik tadi, 6 diantaranya itu dating dari tas 2. Cuma 3 yang dari tas 1. Artinya apa? Probabilitas Anda megang tas 2 setelah lihat bola titik itu bukan lagi 50% atau 9/18, tapi naik jadi 6 dibagi 9, atau 23, sekitar 67% lah.
Keyakinan awal Anda yang 50% prior udah diupdate sama bukti jadi keyakinan akhir, posterior, 67% bahwa Anda megang tas 2. Buat ngejelasin bukti yang ada. Tapi gimana kalau kita ambil bola lagi? Misal bola pertama dibalikin, tasnya dikocok, terus ambil lagi. Dapat bola titik lagi. Gimana tuh? Makin yakin dong sama tas 2. Tentu aja. Prosesnya ya ngulang lagi. Keyakinan awal kita sebelum ambil bola kedua itu kan tadi 67% buat tas 2, 33% buat tas 1. Bukti barunya bola titik lagi. Nah, karena tas 2 itu lebih mungkin ngasih bola titik, probabilitas 23, dibanding tas 1, 13, ya bukti kedua ini bakal makin nguatin keyakinan kita ke tas 2. Nggak perlu ngulang hitungan detailnya ya, tapi intinya, setiap dapat bukti baru bola titik, itu bakal terus dorong keyakinan kita menjauh dari 50-50, makin dekat ke arah pasti bahwa kita milih tas 2. Setelah 2 kali dapat bola titik, kayak yang dihitung di buku, keyakinannya naik jadi 80%, 4/5. Makin banyak bukti yang konsisten, ya makin kuat keyakinan akhir kita. Ada cara yang lebih ringkas nih buat mikirin kekuatan bukti ini. Namanya rasio kemungkinan atau likelihood ratio, disingkat LR. Ini tuh satu angka aja yang ngasih bau kita seberapa kali lebih mungkin kita ngelihat bukti ini kalau hipotesis A benar dibanding kalau hipotesis B yang benar. Balik ke contoh tas tadi. Hipotesis A sama dengan kita milih tas 2. Hipotesis B sama dengan kita milih tas 1. Buktinya bola bertitik. Probabilitas dapat bukti kalau A benar kan 2/3. Probabilitas dapat bukti kalau B benar 1/3. Nah, rasio kemungkinannya itu 2/3 dibagi 1/3. Hasilnya 2. Angka LR sama dengan 2 ini artinya bukti bola titik itu 2 kali lebih mungkin terjadi kalau kita megang tas 2 daripada kalau kita megang tas 1. Makin tinggi LR-nya, makin kuat buktinya dukung hipotesis A dibanding B. Kalau pakai rasio kemungkinan ini, ada bentuk teorema Bayes yang lebih simpel. Secara hitungan, pakai odds. Odds itu rasio probabilitas sesuatu terjadi dibagi probabilitas gak terjadi. Rumusnya jadi gini, odds akhir sama dengan odds awal dikali rasio kemungkinan. Di contoh kita, odds awal tas 2 lawan tas 1 kan 1/1. Karena probabilitas 50-50, setelah dapat 1 bola titik LR sama dengan 2, odds akhirnya jadi 1 dikali 2 sama dengan 2/1. Odds 2/1 ini sama persis artinya sama probabilitas 23 atau 67% tadi. Ngitungnya lebih gampang, apalagi kalau buktinya banyak. Tinggal kaliin aja LR dari bukti baru ke odds sebelumnya. Oke, rasio kemungkinan. Kedengerannya kayak alat ukur yang berguna ya buat nilai kekuatan bukti. Tapi ini kan masih ya contohnya bola sama tas lagi. Gimana relevansinya di dunia nyata? Di mana kita bisa lihat dampak konsep ini, memperbarui keyakinan, ngukur bukti gitu. Wah, dampaknya di mana-mana sebenarnya. Dari pengadilan, diagnosis medis, sampai ke teknologi. Bab 7 sama 10 ngasih contoh bagus. Salah satunya Live Facial Recognition atau LFR. Teknologi pengenalan wajah itu loh. Sistem LFR ini bisa ngasih kecocokan dengan rasio kemungkinan yang tinggi banget. Misal, sistem bilang LR-nya 700. Artinya, wajah yang ketangkep kamera ini 700 kali lebih mungkin cocok sama orang di daftar pantauan dibanding orang acak. Tabel 10.1 di buku bilang LR 700 itu dukungan cukup kuat. Tapi, ini penting banget. LR tinggi itu nggak sama dengan probabilitas tinggi bahwa orang itu beneran orang yang dicari. Loh, kok bisa gitu? Karena kita perlu mikirin keyakinan awal atau prior-nya juga. Seberapa kecil sih kemungkinan orang acak di keramaian itu ada di daftar pantauan? Kalau daftarnya kecil banget dibanding populasi umum, ya prior-nya rendah banget kan? Nah, kalau prior-nya rendah, meskipun LR-nya tinggi, sebagian besar kecocokan itu bisa jadi salah atau false positive. Contoh di tabel 7.1 nunjukin skenario LFR di mana 59% orang yang ditandai sistem itu ternyata nggak ada di daftar pantauan. Wah, ini poin krusial banget ya. Jadi meskipun teknologinya canggih, LR-nya tinggi, kita tetap harus nanya probabilitas awalnya gimana. Kalau nggak, bisa salah nuduh orang dong. Ini jadi kepikiran ya sebagai juri atau bahkan cuma pembaca berita, penting banget bedain antara seberapa kuat buktinya sama kesimpulan akhirnya. Turing itu sebenarnya pakai penalaran Bayesian buat mecahin kode enigma Jerman. Dia nggak nyebutnya Bayesian sih, tapi dia bikin sistem bobot bukti atau weight of evidence. Bobot ini, secara matematis, itu logaritma dari rasio kemungkinan. Dia ngukurnya pakai satuan ban atau deciban.
Deciban, kayak desibel gitu ya? Iya, mirip. Intinya unit buat ngukur kekuatan bukti. Dengan ngumpulin deciban dari berbagai petunjuk, timnya bisa cepat banget update keyakinan mereka soal settingan mesin Enigma mana yang paling mungkin hari itu. Ini bikin proses mecahin kodenya jadi cepat banget, dan katanya sih bisa memperpendek perang sampai beberapa tahun. Yang menarik, pendekatan mirip gini muncul lagi di era modern, di machine learning. Namanya algoritma Naive Bayes. Prinsipnya sama persis. Luar biasa ya, dari tas isi bola, LFR, sampai mecahin kode perang, jangkauannya luas banget. Nah, ini bawa kita balik ke teka-teki awal tadi nih. Gimana logika Bayesian ini bisa ngejelasin kenapa di Inggris waktu itu, mayoritas kematian COVID justru terjadi pada orang yang udah divaksin penuh, padahal kita tahu vaksinnya efektif. Oke, mari kita pakai kerangka berpikir yang sama. Kita butuh dua hal utama. Keyakinan awal, prior, sama kekuatan bukti, likelihood. Ini kaitannya sama efektivitas vaksin. Kita pakai angka perkiraan dari bab 7 aja ya, buat populasi lansia berisiko tinggi di Inggris Juni 2021, kayak di gambar 7.4. Pertama, priornya. Tingkat vaksinasi di kelompok ini tinggi banget. Sekitar 95% udah divaksin penuh. Jadi, keyakinan awal kita, kalau ketemu lansia acak di kelompok ini, ya 95% kemungkinan dia udah divaksin. Kedua, likelihood atau efektivitas vaksin. Anggap aja vaksin 90% efektif cegah kematian. Artinya, risiko kematian kalau kena COVID itu 10 kali lebih rendah buat yang udah divaksin dibanding yang belum. Misalnya risiko kematian buat yang nggak divaksin 2%, berarti buat yang divaksin cuma 0,2%. 10 kali lebih kecil. Sekarang bayangin ada 10.000 orang dari kelompok lansia berisiko tinggi ini kena COVID. Berdasarkan prior 95% tadi, berarti sekitar 9.500 orang udah divaksin, 500 orang belum. Kita hitung perkiraan kematiannya. Dari 9.500 yang divaksin, 0,2% dikali 9.500. Itu sekitar 19 kematian. Dari 500 yang nggak divaksin, 2% dikali 500. Itu 10 kematian. Total kematian yang kita perkirakan, 19 tambah 10. Jadi 29 orang. Nah, kelihatan kan hasilnya? Dari total 29 kematian, 19 diantaranya, atau sekitar 66%, itu datang dari kelompok yang udah divaksinasi. Wah, Ini terjadi bukan karena vaksinnya nggak efektif, malah sebaliknya, vaksinnya nurunin risiko per orang secara drastis, dari 2% jadi 0,2%. Tapi ini terjadi karena mayoritas populasi berisiko, yang 95% itu, emang udah terlindungi vaksin. Jadi, meskipun risiko per orangnya jauh lebih kecil, karena jumlah orangnya jauh lebih banyak, ya mereka tetap nyumbang porsi kematian total yang lebih besar. jadi gitu toh penjelasannya. Bener-bener kontraintuitif ya awalnya. Tapi kalau kita masukin faktor base rate atau proporsi yang divaksin prior yang tinggi itu, statistiknya jadi masuk akal. Ini bener-bener ngubah cara kita baca headline atau data yang bikin kaget ya. Harus selalu nanya, dibandingin sama apa nih? Atau gedean mana kelompok awalnya? Tepat sekali. Ini pelajaran penting dari mikir Bayesian. Jangan pernah lihat bukti baru, kayak statistik kematian tadi, sendirian gitu aja. Selalu kaitin sama konteks atau keyakinan awal, proporsi populasi, seberapa umum penyakitnya, dan lain-lain. Ngabaikan Bayes rate ini kesalahan logika yang umum banget, dan teorema Bayes ngasih kita cara formal buat menghindarinya. Tapi, ya ada sisi lainnya juga. Kekuatan teorema Bayes ini kan bergantung sama model atau asumsi yang kita pakai. Gimana kalau asumsinya keliru? Bab 7 ngebahas ini juga, pakai contoh tas yang dimanipulasi. Itu di gambar 7.5b. Bayangin, kita nggak tahu ternyata 2 tas itu isinya 3 bola titik semua. Nggak ada bola garis sama sekali. Kita mulai dengan prior 50-50. Dan asumsi awal kita yang salah soal isi tas. Terus kita ambil bola pertama, titik. Kita update pakai bias berdasarkan asumsi yang salah, keyakinan kita ke tas 2 naik jadi 67%. Ambil bola kedua, titik lagi, update lagi, yakinan ke tas 2 naik lagi jadi 80%. Kita bakal terus makin yakin milih tas 2. Padahal bisa aja kita lagi megang tas 1. Dan prediksi kita soal bola berikutnya, kita mikir probabilitas titik 23 juga salah total kan? Harusnya 1, pasti titik. Waduh, ini agak serem juga ya. Jadi mesin logika Bayesian ini, kalau dikasih input asumsi yang salah, bisa bawa kita ke kesimpulan yang salah, tapi tingkat keyakinannya malah makin tinggi.
Gimana caranya biar kita nggak kejebak sama keyakinan berlebih kayak gini? Jawabannya ada di kerendahan hati intelektual. Secara matematis, ini ada di prinsip yang dipopulerkan sama ahli statistik Dennis Lindley. Namanya aturan Cromwell. Diambil dari kutipan terkenal Oliver Cromwell. Saya mohon Anda, demi Kristus, pikirkan kemungkinan bahwa Anda mungkin keliru. Dalam juga ya. Aturan ini intinya bilang gini, jangan pernah kasih probabilitas 0, mustahil mutlak, atau 1, pasti mutlak, buat suatu kejadian. Kecuali kejadian itu emang secara logika mustahil atau pasti. Kayak hukum matematika gitu. Kenapa gitu? Karena kalau Anda ngasih probabilitas awal 0 ke suatu hipotesis, mau sekuat apapun bukti yang muncul belakangan buat dukung hipotesis itu, teorema Bayes nggak akan pernah bisa menghidupkan hipotesis itu lagi. Kan ada perkalian sama prior 0, hasilnya bakal selalu 0. Tapi kalau kita selalu sisain sedikit aja ruang buat kemungkinan probabilitas kecil, banget tapi bukan 0, pintunya tetap kebuka. Model Bayesian kita jadi bisa belajar dan beradaptasi secara drastis kalau tiba-tiba muncul bukti yang mengejutkan banget. Bukti yang sangat bertentangan sama asumsi awal kita. Ini yang memungkinkan kita buat istilahnya berubah pikiran secara fundamental pas ketemu data yang gak terduga. Ini kayak wujud matematis dari keterbukaan pikiran gitulah. Wah, itu kuat banget pesannya. Kalau dikaitin lagi ke ide rubah versus landak dari bab-bab awal buku, aturan Cromwell ini rasanya rubah banget ya. Siap mikir kalau model dunia kita mungkin salah dan perlu diubah berdasarkan bukti baru, bukan malah kekeh sama satu keyakinan mutlak. Jadi ini bukan cuma soal angka ya, tapi soal sikap mental. Betul sekali. Dan yang lebih menarik lagi, ada pandangan yang lagi berkembang nih di ilmu kognitif. Katanya, otak kita itu mungkin secara alami kerjanya mirip-mirip Bayesian gitu, walaupun nggak sadar. Kita kan terus-terusan bikin prediksi implisit soal lingkungan kita. Berdasarkan pengalaman lalu, itu prior kita. Terus, input sensorik baru, apa yang kita lihat, kita dengar, itu jadi bukti yang update prediksi tadi. Proses persepsi itu sendiri, gimana kita memahami dunia sekitar, bisa dilihat sebagai bentuk inferensi Bayesian. Otak kita nebak penyebab paling mungkin dari data sensorik yang ambigu dan sering nggak lengkap yang diterimanya. Menarik banget ya, kalau nyambung ke cara kerja otak kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih penelusuran kita di bab 7 ini. Teorema Bayes itu alat logika formal buat update keyakinan secara rasional pakai bukti. Kita udah lihat gimana rasio kemungkinan bantu ngukur kekuatan bukti. Terus kita juga berhasil mecahin paradoks statistik kayak data vaksin COVID tadi. Dan kita jadi sadar pentingnya aturan Cromwell buat jaga-jaga dari keyakinan berlebih dan jadi wujud kerendahan hati intelektual. Kalau ditarik benang merahnya nih, apa pelajaran paling penting buat pendengar kita dari obrolan ini? Pelajaran intinya sih, bahwa mengadopsi cara berpikir Bayesian, meskipun nggak harus ngitung rumusnya tiap saat ya, itu bikin kita jadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas dan kritis. Di dunia yang banjir data, klaim, kadang malah disinformasi kayak sekarang, pola pikir ini ngedorong kita buat selalu nanya, asumsi awal saya apa ya, prior? Seberapa kuat bukti baru ini, likelihood LR? Terus gimana seharusnya ini ngubah pandangan saya? Ini bukan cuma latihan akademis, tapi kayak perangkat mental gitu buat menavigasi ketidakpastian dengan lebih jernih. Biar nggak gampang ambil kesimpulan buru-buru atau yang menyesatkan. Perangkat mental yang berguna banget. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut yang nyambung dari materi ini. Kalau bener otak kita cenderung kerja secara Bayesian, secara alami, gimana ya kita bisa memahami bias kognitif yang umum kayak bias konfirmasi, misalnya kecenderungan kita nyari info yang dukung keyakinan kita aja, sebagai semacam kesalahan atau jalan pintas keliru dalam penerapan logika Bayesian secara nggak sadar. Dan gimana kesadaran ini bisa bantu kita lebih waspada sama bias itu di penalaran kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kami tentang cara berpikir Bayesian ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.